Halo adik-adik kakak yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Udah pada sarapan pagi? Atau udah pada mandi? Dan semuanya pada berdoa kan tadi pagi ya? Oke adik-adik, hari ini renungannya bersama kakak ya, Kak Restu. Masih ingat kan? Yuk, semuanya Alkitabnya dibuka. Nih kakak udah siapin nih Alkitab kakak. Semua Alkitab dibuka ya. Kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan hingga pada hari ini. Tuhan beri kesehatan buat keluarga, buat kasih sayang yang masih terus kami rasakan. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu, berfirman-lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan tertulis pada Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kakak baca ya. Adik-adik boleh baca di rumah, dibantu sama mama dan papa. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Nah, itu ya firman kita hari ini. Kakak mau menceritakan sebuah cerita. Siapa yang mau mendengar cerita? Tentu saja semuanya kan. Pada suatu hari di sebuah desa hutan yang lebat, terjadilah angin yang kencang, hujan yang deras. Hal itu membuat semua dahan-dahan berjatuhan, ranting-ranting pohon jatuh ke bawah, tumbuh-tumbuhan habis terkena angin. Bahkan binatang-binatang pun banyak yang kabur dari hutan tersebut. Mereka mencari perlindungan karena mereka sangat kedinginan, kehujanan, dan takut ketimpa dahan pohon yang berjatuhan. Nah, kenapa adik-adik? Setelah badai itu berakhir, keluarlah seekor semut. Semut tahu ya? Keluarlah seekor semut dari kandangnya di dalam tanah. Semut kan sarangnya di dalam tanah ya. Berarti dia gak apa-apa dong ketika terjadi yang namanya bencana tadi, ya kan? Nah, dia keluar, dia berjalan, dia bertemu dengan seekor kepompong. Nah, dia melihat kepompong itu menggantung di dahan pohon yang sudah hampir jatuh. Wah, serem ya. Terus semutnya berkata apa? Wah,
Kasihan sekali kepompong. Kamu tidak bisa kemana-mana ya. Kamu mungkin akan mati ketika dahan pohon itu jatuh. Lalu dia pergi begitu saja. Dia tidak menolong kepompong itu, adik-adik. Dia hanya pergi, berjalan terus ke menuju sungai. Ya, dia ketemu lagi dengan binatang-binatang yang lain. Ada yang kedinginan, ada yang ketakutan, terus ada yang masih basah kuyup. Tapi apa yang dilakukannya? Dia juga tetap hanya diam. Dia cuma bilang begini, "Wah, beruntungnya aku jadi seekor semut. Aku bisa menyelamatkan diri dari badai itu." Tapi dia tidak sama sekali menolong teman-temannya yang terkena dampak bencana itu. Kasihan ya teman-temannya. Lalu dia terus berjalan menuju sungai karena emang dia mau ke sungai. Tapi ternyata di tengah jalan dia ketemu dengan tanah yang hidup. Adik-adik, ternyata ada loh tanah yang hidup. Jadi ketika semut ini menginjakkan kakinya di tanah tersebut seolah-olah akan memakan dia. Kakinya terjepit di tanah. Semakin lama tanahnya naik dan dia hampir saja tenggelam. Tapi melintaslah seekor kupu-kupu yang sangat indah. Lalu si semut pun menjerit minta tolong. Tolong, tanah ini akan memakan aku, kata dia begitu. Lalu kupu-kupu tersebut mendekat. Dia pun menarik si semut keluar. Oke, dia menarik si semut keluar, lalu membawanya ke pinggir. Kemudian sesemut tersebut berkata, "Terima kasih banyak kupu-kupu, terima kasih banyak." Begitu. Lalu si kupu-kupu tadi menyapanya, "Hai semut, tidak kenalkah lagi kau dengan aku?" Lalu si semut pun menjawab, "Siapa kamu? Kita belum pernah ketemu sebelumnya." Namun kupu-kupu itu menjelaskan, "Semut, kamu ingat gak seekor kepompong yang kemarin tergantung di pohon yang hampir jatuh itu?" "Oh iya, aku ingat. Kenapa? Apakah dia kamu temannya?" kata si semut itu. Lalu kupu-kupu itu menjawab, "Bukan, itu aku semut. Aku akan menjadi kepompong sebelum menjadi kupu-kupu yang indah." Lalu si semut kemudian berkata, "Maafkan aku kupu-kupu, aku tidak tahu kalau hari itu aku seharusnya menolongmu. Tapi kenapa kamu menolongku? Padahal aku kan jahat padamu." Lalu kupu-kupu itu menjawab, "Karena aku tidak sama dengan kamu. Karena aku akan tetap berbuat baik, bahkan kepada siapapun yang menyakiti aku." Itulah jawaban si kupu-kupu. Nah, tadi paham dong ya, bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan itu adalah tentang hati yang tulus. Kenapa hati yang tulus? Seekor kupu-kupu kalau hatinya gak baik dan gak tulus, dia gak akan menolong semut yang sudah mengabaikan dia ketika kesakitan. Oke, adik-adik, begitulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik semua sehat ya. Kita tetap bisa memberikan persembahan yang kudus buat Tuhan melalui tubuh kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hingga hari ini. Biarlah Bapa, Kau yang selalu menyertai kami, orang tua kami dan semua keluarga kami. Biarlah
kami menjadi persembahan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.